Dengan at-tanjim. Babnya berkenaan dengan at-tanjim, dan maksud penulis mendatangkan bab ini adalah untuk menjelaskan hukum tanjim. Maksud penulis dari bab yang ke-29 ini adalah untuk menjelaskan hukum at-tanjim. Dan yang dimaksud dengan at-tanjim adalah an-nadharu fin nujumi lil istidlali biha. Yang dimaksud dengan at-tanjim adalah an-nadhar, memperhatikan bintang-bintang untuk menjadikannya dalil, Ini yang dimaksud dengan at-tanjim. Jadi dia an-nadharu fin nujumi lil istidlali biha. At-tanjim ini dari kata an-nujum, najmun, bintang, gitu ya. Nah, tanjim ini maksudnya adalah tadi memperhatikan pergerakan-pergerakan bintang, kemudian bintang-bintang tersebut dijadikan dalil atas kejadian sesuatu, kejadian suatu hal. Ini at-tanjim. Dan at-tanjim itu ada dua. Ilmu tanjim, ilmu melihat pergerakan bintang itu ada dua. Ada yang disebut dengan at-tanjimut ta'thir. Ada yang disebut dengan tanjimut ta'thir, dan ada yang disebut dengan tanjimut tasyir. Ada ta'thir dan ada tasyir. Kalau ta'thir ini syirkun akbar. At-ta'thir itu syirkun akbar. Adapun at-tasyir itu khilaf di kalangan para ulama, cuman yang sahihnya adalah boleh. Yang sahihnya adalah boleh. Ada dua nih ya, ilmu tanjim itu ada dua. Tanjimut ta'thir dan tanjimut tasyir. Kalau kita mau bahasakan sekarang, tanjimut ta'thir itu ilmu astrologi, ya, ilmu astrologi. Adapun ilmu atau tanjimut tasyir itu astronomi. Yang tasyir, yang astronomi itu gunanya untuk mengetahui arah, mengetahui kiblat, gitu ya, mengetahui utara, selatan. Itu boleh. Itu boleh. Kita mempelajari bintang-bintang untuk menjelaskan di mana kiblat, di mana arah mata angin, itu boleh. Itu yang disebut dengan at-tasyir, tanjimut tasyir. Betul dia ada khilaf, cuman perkataan yang sahih nanti sebagaimana akan datang, dia boleh. Ya, adapun ta'thir, ilmu astrologi, maka itu syirkun akbar. Kenapa ilmu tanjimut ta'thir itu menjadi syirik akbar? Karena ulama kita menjelaskan ketika orang mempelajari ilmu astrologi, dia gunakan ilmu itu untuk dua hal. Yang pertama, dia akan meyakini bahwa bintang-bintang tersebut mengatur alam semesta. Alasan yang pertama, kenapa ilmu tanjimut ta'thir, astrologi itu dilarang? Karena akan meyakini bahwa bintang-bintang tersebut mudabbirah, akan mengatur, memiliki kekuasaan untuk mengatur alam semesta dengan sendirinya. Ini kufur akbar. Ini kufur akbar. Dan kaum Nabi Ibrahim dulu jenis kesyirikannya seperti ini. Kaum Nabi Ibrahim alaihissalam, jenis kesyirikan mereka itu seperti ini, karena mereka menganggap
bintang-bintang yang ada di atas itu mengatur kehidupan orang-orang yang ada di bawah. Al-ulwiyat kata mereka itu tu'athiru fis sufliyat. Benda-benda yang ada di atas langit, bintang itu memiliki pengaruh untuk benda-benda yang ada di bawah. Ini alasan pertama kenapa tanjimut ta'thir nggak boleh. Alasan yang kedua, kenapa tanjimut ta'thir atau ilmu astrologi itu nggak boleh? Karena orang yang mempelajari ilmu tanjimut ta'thir, dia akan meyakini bahwa bintang-bintang tersebut menunjukkannya kepada hal-hal yang gaib. Akan menunjukkannya kepada hal-hal yang gaib. Kalau rasi bintang ini nanti akan terjadi ini, gitu ya. Kalau bintang ini ketemu bintang ini, nanti di tahun itu terjadi hal yang besar, misalkan ya. Nah, itu kerjaan ilmu astrologi. Ya, itu kerjaannya ilmu astrologi. Makanya dia nggak boleh. Ya, makanya dia nggak boleh. Adapun tadi kalau tanjimut tasyir, ya, astronomi itu dibolehkan. Ya, itu dibolehkan. Ma'al hajah. Kalau ada keperluan. Dan ini mungkin sekarang udah sedikit manfaatnya. Karena kita udah ada gadget. Di gadget udah ada aplikasi penunjuk arah kiblat, gitu ya. Dulu salaf kita ketika mereka mengatakan tanjimut tasyir itu ada manfaatnya adalah untuk mengetahui arah kiblat, utara mana, selatan mana, gitu ya. Nah, dan tasyir yang astronomi walaupun dia diperbolehkan, tapi dia adalah ilmu yang sedikit faidahnya. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau bilang ketika beliau membahas tentang tasyir ini, dia katsirut ta'ab qalilul faidah. Katsirut ta'ab qalilul faidah. Capek, membutuhkan waktu dan membutuhkan biaya yang banyak, membutuhkan tenaga yang banyak untuk mempelajarinya, tapi qalilul faidah, tapi faidahnya sedikit. Makanya muridnya atau cucunya Ibnu Taimiyah dalam hal ilmu, yaitu Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan tanjimut tasyir, ilmu astronomi itu selayaknya dipelajari kalau ada hajah, kalau ada keperluan aja. Kalau ada keperluan baru boleh dipelajari. Nah ini ya, ini yang berkenaan dengan at-tanjim, dan kita bisa bedakan mana yang astrologi, mana yang astronomi, hukumnya seperti apa, kemudian pembagian yang astrologi seperti apa. Nah, kemudian di bab ini penulis rahimahullah membawakan 4 dalil. Penulis di bab ini membawakan 4 dalil. Dalil yang pertama adalah hadis Qatadah. Dalil yang pertama adalah hadis Qatadah. Penulis rahimahullah mengatakan qala al-Bukhari fi sahihi qala Qatadatu khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalath zinatan lis-sama' wa rujuman lisyayatin wa alamatin yuhtada biha. Faman ta'awwala fiha ghayra dhalik akhta'a wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Intaha. Ini dalil yang pertama. Dalil yang pertama kata penulis, Al-Imamul Bukhari rahimahullah mengatakan di dalam kitab sahihnya, Sahih Bukhari, beliau bawakan dari Qatadah. Qatadah ini seorang tabi'in. Qatadah seorang tabi'in, dan beliau di antara ulama'ut tabi'in, ulama'nya tabi'in. Qatadah Ibnu Da'amah As-Sadusi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan khalaqallahu hadhihin nujuma li thalath. Allah menciptakan bintang-bintang itu tujuannya 3.
Allah menciptakan bintang-bintang tujuannya cuma 3, kata Qatadah. Yang pertama, zinatan lis-sama, sebagai hiasan untuk langit. Sebagai hiasan untuk langit. Fungsi yang kedua dari bintang adalah rujuman lisyayatin, sebagai pelempar syaitan. Sebagai pelempar syaitan. Kalau ada syaitan yang mau nyuri kabar ke atas langit, nah itu bintang akan melempari syaitan. Ini yang kedua, fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga dari bintang, Allah ciptakan bintang itu untuk apa? Yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha. Fungsi yang ketiga adalah sebagai alamat, tanda, arah, yuhtada biha, yang bisa dijadikan arah, ya. Yuhtada, alamatin yuhtada biha, dan sebagai alamat arah, ya, atau arah mata angin, ya. Wa alamatin yuhtada biha. Terus kata Qatadah, faman ta'awwala fiha ghaira dzalika akhta. Barang siapa yang mentafsirkan bintang untuk selain fungsi itu, akhta, maka dia telah keliru, kata Qatadah. Barang siapa yang mengatakan ada fungsi yang keempat, fungsi yang kelima, fungsi yang keenam untuk bintang, maka dia telah salah. Wa adha'a nasibahu, dan dia telah menyia-nyiakan bahagiannya. Dia telah menyia-nyiakan bagiannya. Dan telah berlalu bahwa wa adha'a nasibahu ini sebagaimana perkataan la khalaqalahu. Ya, la khalaqalahu, tidak ada bagian. Dan kalau kita perhatikan di ayat-ayat Al-Quran, kalau Allah bilang la khalaqalahu, itu berkenaan dengan orang-orang kafir, ya, dengan orang-orang kafir. Wa adha'a nasibahu, maka dia tidak ada bagiannya, berarti dia kafir, ya, maka dia kafir. Barang siapa yang mengatakan fungsi bintang lebih dari 3, bisa menunjukkan tadi ya ghaib misalkan, atau mengatakan bintang itu mengatur alam semesta, nah itu kafir. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia telah takalluf, mengada-ada, ya, dan dia takalluf, mengada-ada untuk sesuatu yang dia tidak miliki ilmu tentangnya. Dan perkataan Qatadah ini ada lanjutannya, ya. Perkataan Qatadah ini ada lanjutannya. Kata beliau, ini ada di selengkapnya disampaikan oleh Al-Khatibul Baghdadi dalam kitabnya Kitabun Nujum. Perkataan Qatadah ini lanjutannya, wa inna nasan jahalatan bi amrillah qad ahdatsu fi hadhihi nujumi kahanah. Dan sesungguhnya manusia-manusia yang jahil terhadap hukum Allah, mereka telah mengada-adakan karena dengan sebab bintang-bintang ini perdukunan. Kata beliau, man a'rasa binajmi kadza wa kadza kana kadza wa kadza. Barang siapa yang nikahnya di bintang ini dan bintang ini, maka akan terjadi ini dan ini. Sekarang banyak ya, kalau Leo misalkan nggak boleh sama Gemini, ya. Nah, itu ya, itu syirik, ya, itu syirik. Wa man safara binajmi kadza wa kadza kana kadza wa kadza. Kata beliau, barang siapa yang bepergian di bintang ini dan ini, maka nantinya akan terjadi ini dan ini. Wala amri ma min najmin illa yuladu bihil ahmar wal aswad. Kata Qatadah, dan demi Allah, tidaklah ada suatu bintang kecuali dilahirkan ada orang yang kulit merah, ada orang yang kulit hitam. Wat tawil wal qasir, ada yang tinggi, ada yang pendek.
wal hasanu wad damim, dan ada yang buruk rupa, ada yang bagus rupa. Wa ma ulima hadhihi an-nujum wa hadhihi ad-dabbah wa hadha at-tayr bi syai'in min hadzal ghaib. Tidak bisa diketahui dari bintang-bintang ini, atau dari hewan-hewan apapun itu, atau dari burung-burung, sesuatu yang ghaib, enggak ada ya. Walau anna ahadan alimal ghaib la alimahu Adam alladhi khalaqahu Allahu biyadihi wa asjada lahu malaikatah wa 'allamahu asma'a kulli syai'. Selesai perkataan Qatadah. Kalau ada seseorang yang mengetahui ghaib, tentu yang paling berhak untuk mengetahuinya adalah Adam. Karena Adam yang Allah langsung ciptakan dengan tangannya. Adam adalah orang yang Allah suruh malaikat sujud kepadanya, dan Adam adalah orang yang diberi pengajaran oleh Allah nama-nama setiap sesuatu, gitu ya. Nah, ini perkataan Qatadah. Perkataan Qatadah, dalil yang pertama ini jelas bahwa fungsi bintang itu cuma ada 3. Yang pertama sebagai hiasan untuk langit, yang kedua sebagai pelempar untuk syaitan, dan yang ketiga sebagai penunjuk arah. Dan fungsi 3 bintang ini yang dikatakan Qatadah semuanya ada di Al-Quran. Fungsi yang pertama dan yang kedua itu Allah sebutkan di surat Al-Mulk ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih." Ini yang fungsi yang pertama. "Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Ini fungsi yang kedua. Kata Allah di surat Al-Mulk ayat 5, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya." Dan sungguh kami telah hiasi langit dunia bimasabih. Masabih ini maksudnya nujum. Masabih ini maksudnya nujum. Sungguh kami telah hiasi langit dunia dengan bintang. Ini fungsi yang pertama, bintang sebagai hiasan. Dan kita rasakan dan saksikan ya, kalau ada bintang indah jadinya malam itu ya. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu rujuman lisyayatin, sebagai pelempar-pelempar syaitan. Fungsi yang pertama dan kedua digandengkan sama Allah di surat Al-Mulk ayat 5. Fungsi yang ketiga itu yang ada di surat An-Nahl ayat 16. Di surat An-Nahl ayat 16 Allah berfirman, "Wa 'alamat wa bin najmi hum yahtadun." Wa 'alamat wa bin najmi hum yahtadun, dan sebagai petunjuk arah, wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang mereka bisa tahu petunjuk arah ya. Dan dengan bintang mereka tahu petunjuk arah. Surat An-Nahl ayat 16 ya. Nah, berarti di surat Al-Mulk itu, surat Al-Mulk ada isyarat bahwasanya bintang-bintang itu adanya di langit dunia. Adanya di langit dunia. Sementara langit ada 7 lapis. Yang kita saksikan itu langit dunia. Dan itu yang ada bintangnya ya. Itu yang ada bintangnya. Nah, ini ya. Nah, makanya cukup ya untuk kita puas dengan perkataan Qatadah ini ketika beliau bilang fungsi bintang tuh ada 3. Perkataan Qatadah ini bersumber dari Al-Quranul Karim. Nah, kemudian dalil yang kedua, sisi pendalilan ayat pertamanya jelas ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala membatasi fungsi penciptaan bintang untuk 3 hal ya, untuk 3 hal. Kemudian tadi setelah nyebutin 3 hal, Qatadah mengatakan faman ta'awwala fiha ghayra dzalika akhta. Barang siapa yang mengatakan ada lagi fungsi selain itu, maka dia telah salah. Wa adha'a nasibahu, dan dia telah kafir, menyia-nyiakan bagiannya di hari akhirat nanti. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi,
dan dia telah mengada-ada sesuatu yang padahal dia tidak punya ilmu tentangnya. Nah, dalil yang kedua yang disebutkan oleh penulis di sini adalah hadis Qatadah. Hadis Qatadah. Kata penulis, wa kariha Qatadatu ta'alluma manazilil qamar. Wa kariha Qatadatu ta'alluma manazilil qamar. Qatadah membenci mempelajari ilmu manazil al-qamar. Manazil itu tempat-tempat bulan. Qatadah membenci mempelajari tempat-tempat bulan. Tempat-tempat bulan. Jadi kalau tempat-tempat bulan, tempat-tempat bintang juga. Wa kariha Qatadatu ta'alluma manazil al-qamar. Dan kita sering lewat bahwa kalau ada kata kariha atau makruh di dalam perkataan ulama salaf, maksudnya adalah at-tahrim. Maksudnya adalah at-tahrim. Maka di sini kita bisa pahami wa kariha Qatadah mengharamkan kalau seseorang mempelajari ilmu tempat-tempat bulan. Ilmu tempat-tempat bulan. Nah, ini dalil yang kedua. Dalil yang kedua, perkataan Qatadah. Perkataan Qatadah, pendapat Qatadah bahwasanya beliau mengharamkan mempelajari tempat-tempat bulan. Dan yang dimaksud dengan manazilul qamar di sini adalah tempat turunnya bulan. Tempat turunnya bulan. Bulan setiap hari dia ada 28 tempat. Bulan ini ada 28 tempat. Makanya Allah bilang di surat Yasin, wal qamara qaddarnahu manazil. Wal qamara qaddarnahu manazil. Dan bulan telah kami takdirkan dia memiliki tempat-tempat. Kalau kita baca tafsirnya, manazil itu ada thamaniyah wa ishrun, ada 28 tempat setiap bulannya gitu ya. Jadi setiap malam tempat bulan tuh beda-beda ya. Setiap malam tempat bulan itu beda. Malam sekarang kalau kata orang Arab, kalau kita lagi di bar, di gurun itu kelihatan. Kalau kita ke gurun nggak ada bangunan sama sekali. Kalau kita mau ciriin bulan tuh di sini malam ini, ntar kalau di besok malamnya ada di sebelah sini, gitu ya. Dan itu betul karena kata Allah wal qamara qaddarnahu manazil. Bulan ada 28 tempat. Berarti kalau dalam satu bulannya ada 29 hari, ada satu malam bulan nggak ada tempatnya. Kalau bulannya 30 hari, berarti ada 2 malam bulan tuh nggak ada tempatnya. Nah, dan yang diharamkan oleh Qatadah di sini adalah ilmu tanjim tasyir. Yang diharamkan oleh Qatadah adalah tanjimut tasyir. Ya. Dan telah berlalu bahwa yang sahih tasyir itu adalah boleh. Tasyir astronomi itu boleh. Di sini Qatadah mengharamkan karena beliau saddan lidzari'ah. Beliau mau mengajarkan kepada kita tentang saddan lidzari'ah, menutup semua celah. Soalnya orang kalau udah belajar astronomi nanti kebablasan akan mempelajari astrologi gitu ya. Makanya beliau tutup, astronomi juga nggak boleh. Cuman kita katakan ini kurang tepat ya, ini kurang tepat. Kemudian dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis, walam yurakhis Ibnu Uyainah fi. Walam yurakhis Ibnu Uyainah fi. Ibnu Uyainah lam yurakhis, tidak membolehkan juga ya, tidak membolehkan mempelajari ilmu astronomi.
Ibnu Uyainah juga tidak membolehkan ilmu astronomi. Ini dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga. Nah, ini jelas kata Ibnu Uyainah, beliau juga melarang tanjimut tasyir, melarang ilmu astronomi, ilmu astronomi, dan telah berlalu bahwa yang sahih bahwa ilmu astronomi itu boleh. Yang rajihnya bahwa ilmu astronomi itu boleh. Kemudian beliau sebutkan warakhasa dzakarahu harbun anhuma, pendapat Qatadah dan pendapat Ibnu Uyainah itu disebutkan oleh Harbun. Harbun ini Harbun Al-Kirmani. Harbun Al-Kirmani muhaddits. Kemudian kata penulis warakhasa fi ta'allumil manazili Ahmad wa Ishaq. Dan yang membolehkan mempelajari ilmu astronomi itu adalah Imam Ahmad dan Ishaq. Ishaq ibnu Rahuyah. Ishaq ibnu Rahuyah. Nah ini ya, yang membolehkan mempelajari ilmu astronomi adalah Ahmad dan Ishaq. Imam Ahmad ibnu Hanbal dan Ishaq ibnu Rahuyah. Dan ini pendapat yang lebih tepat. Kalau astronomi diperbolehkan, kalau astronomi itu diperbolehkan, karena dia tujuannya adalah mengamati pergerakan bintang aja, dalam rangka mengetahui arah kiblat, arah mata angin, gitu ya, dan selainnya. Nah, ini pendapat yang sahih sekali lagi ya. Ini pendapat yang sahih betul kalau dikatakan apa mempelajari hukum ilmu astronomi ada khilaf. Betul ada khilaf di kalangan salaf kita. Ya, tadi Qatadah mengatakan haram, Ibnu Uyainah mengatakan haram, Imam Ahmad dan Ishaq ibn Rahuyah membolehkannya. Dan kaidah dalil-dalil syariat lebih cenderung kepada perkataan Imam Ahmad dan Ishaq yang mengatakan boleh, ya, boleh untuk mempelajari ilmu astronomi. Nah, kemudian dalil yang keempat yang disebutkan oleh penulis di sini, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yadkhulunal jannah. Thalathatun la yadkhulunal jannah. Mudminul khamri wa musaddiqun bis-sihri wa qati'ur rahim. Wa qati'u ar-rahim. Thalathatun, ini dalil yang keempat, berarti hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yadkhulunal jannah." Ada 3 orang, 3 golongan yang mereka tidak akan masuk surga. 3 orang yang mereka tidak akan masuk surga. Mudminul khamri, orang yang kecanduan minum khamar. Wa musaddiqun bis-sihri, dan orang yang mempercayai sihir. Dan yang ketiga waqati'ur rahimi, yang ketiga orang yang memutuskan tali silaturahim. Itu dibalik ya, waqati'ur rahimi baru wa musaddiqun bis-sihri. Ada 3 orang yang tidak akan masuk surga. Orang yang kecanduan minum khamar, kemudian orang yang memutuskan tali silaturahim, wa musaddiqun bis-sihri, dan orang yang mempercayai sihir. Nah, itu yang kita garis bawahi, wa musaddiqun bis-sihri. Yang kedua waqati'ur rahimi. Jadi kalau ada istilah silaturahmi kurang tepat ya. Tepatnya adalah silaturahimi. Silaturahimi. Baik. Nah ini ya, kata Nabi SAW, salasatun la yadkhulunal jannah. 3 orang yang tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga, ini ada 2 makna. Makna yang pertama, tidak akan masuk surga selamanya. Makna yang kedua, tidak akan masuk surga
ibtidaan, secara pertamanya, gitu ya. La yadkhulunal jannah abadan atau ibtidaan. Tidak akan masuk surga selamanya. Kapan? 3 orang ini apabila mereka menghalalkannya. Tidak akan masuk surga selamanya pecandu khamr, orang yang memutuskan tali silaturahim, dan orang yang mempercayai sihir. Kapan? Apabila mereka menghalalkannya. Apabila ada orang bilang khamr halal, enggak masuk surga selamanya karena kafir. Kalau ada orang bilang sihir itu halal, maka dia enggak akan masuk surga selamanya karena dia kafir. Kalau ada orang mengatakan memutus tali silaturahim itu halal, maka dia tidak akan masuk surga selamanya karena dia kafir. Kalau menghalalkan sebuah dosa, kafir, karena dianggapnya udah tidak mempercayai ayat atau hadis, gitu ya. Atau makna yang kedua, mereka tidak akan masuk surga ibtidaan, awalnya langsung. Mereka nggak akan masuk surga langsung. Mereka tidak akan masuk surga langsung. Berarti masuk neraka dulu, baru kemudian masuk surga. Masuk neraka dulu, baru kemudian masuk surga. Dan ini apabila mereka tidak menghalalkannya. Apabila mereka tidak menghalalkannya, karena dosa besar. Kalau udah kecanduan khamar itu dosa besar. Kemudian kalau yang memutuskan tali silaturahim juga dosa besar. Yang mempercayai sihir juga dosa besar, ya. Maka mereka mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Rasul SAW, bahwa mereka tidak akan masuk surga awalnya, nggak akan masuk surga langsung, di neraka dulu, ya, di neraka dulu. Dan jangan kita terusnya bergampang gitu ya, ya udah nggak apa-apa masuk neraka dulu, gitu ya, enggak gitu ya. Neraka seharinya aja itu udah Masya Allah ya. Di neraka itu kata Nabi SAW, nanti yu'ta yaumal qiyamah bi'an'am rajulin kana fid dunya min ahlin nar. Di hari kiamat, kalau ada orang yang paling dikasih kenikmatan di dunia ini, kemudian Allah takdirkan dia masuk ke neraka, yughmas ghamsah fi jahannam. Kalau dia cuma diceburin satu ceburan aja di jahannam, kemudian ditanya sama malaikat, hal ra'aita na'iman qad? Apakah kamu merasakan kenikmatan, dulunya merasakan kenikmatan di dunia? Fayaqul la ma ra'aitu na'iman qad. Tidak, aku tidak pernah merasakan kenikmatan. Ini kalau orang yang paling kaya di dunia diceburin sekali ke neraka, dia nggak akan ingat kenikmatan Allah yang Allah kasih dia di dunia. Satu celupan ini ya, satu celupan. Gimana nih kalau 1 hari, 2 hari, 3 hari di neraka ini ya. Jadi jangan ketika kita bisa memahami hadis ini, makna yang kedua, kalau nggak menghalalkan itu maksudnya nggak masuk surga di awal, tapi masuk surganya nanti agak akhiran, terus kita tenang gitu ya. Enggak. Salasatun la yadkhulunal jannah. Baik, yang pertama tadi mudminu al-khamr. Ya, mudminul khamr. Pecandu khamr. Dan khamr itu, al-khamr dikatakan khamr, dia ma khamaral aqla, sesuatu yang menutupi akal. Sesuatu yang menutupi akal itu khamr, ya, itu khamr. Entah sifatnya minuman, diminum atau dihisap, ya, entah dia diminum atau dihisap. Pokoknya seluruh yang menutupi akal itu khamr. Siapa yang menafsirkan ini? Yang menafsirkan ini adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Beliau naik di atas mimbar, kemudian beliau mengatakan al-khamru ma khamaral aqla. Yang namanya khamr itu adalah yang menutupi akal, ya, yang menutupi akal. Jadi khamr itu bukan cuma minuman maksudnya ya. Khamr itu bukan cuma minuman. Bisa
ganja, narkoba, itu juga khamar. Kenapa? Karena tadi khamar itu yang menutupi akal. Ya, khamar itu yang menutupi akal. Kalau di Yaman ada namanya qad, tumbuhan qad. Bisa dicari qaf, alif, ta, qad. Biasanya mereka taruh di mulut. Artinya tumbuhan, tanaman gitu ya. Tanaman, daun, bentuknya daun, ditaruh di mulut. Kalau kita kayak nyirih ya. Tapi itu ujung-ujungnya kalau seseorang makan itu hilang akalnya, nggak ingat apa-apa, ngefly gitu ya, qad. Dan itu tumbuh subur di Yaman ya, tumbuh subur di Yaman. Ulama-ulama kita yang sekarang mereka mengharamkan qad karena dia semakna dengan khamr, menutupi akal ya, menutupi akal. Jadi itu ya, khamr itu sesuatu yang menutupi akal. Dan Nabi SAW bilang kullu muskirin khamrun, yang memabukkan itu khamr, wa kullu muskirin haram, dan yang memabukkan itu haram ya, dan yang memabukkan itu haram. Nah ini ya, nas'alullah as-salama wal afiyah. Orang yang udah kecanduan minum khamr, kalau dia menghalalkan khamr, gak akan masuk surga selamanya. Kalau dia gak menghalalkan khamr, dia diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gak akan masuk surga di awal, tapi dia diceblusin dulu ke neraka. Kemudian yang kedua kata Nabi, waqati'ur rahim ya. Waqati'u ar-rahim, atau di wamudminul khamar. Tadi yang dipecandu minum khamar ini banyak ya. Banyak hadis-hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan minum khamar. Di hadis yang lain Nabi pernah bilang, salasatun la yadkhulunal jannata abadan, ad-dayyuth warrajlatu minan nisa wa mudminul khamar. Di hadis yang lain Nabi bilang 3 golongan juga tidak akan masuk surga. Nah, udah kita sekarang bisa pahami ya, tidak akan masuk surga itu dengan 2 makna. Kata Nabi tidak akan ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga selamanya. Ad-dayyuth, kemudian orang wanita-wanita yang menyerupai lelaki, dan wamud minul khamr, dan orang yang doyannya minum khamr. Di hadis yang lain Nabi SAW bilang, salasatun la yadkhulunal jannah, al-aqu liwalidayhi, wal mudminu 'alal khamr, wal mannanu bima a'ta. Ada 3 orang yang tidak akan masuk surga: seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wal mudmin 'alal khamr, yang kecanduan khamr, dan orang yang selalu menyebut-nyebut ketika dia memberi sebuah pemberian kepada orang lain. Nah, ini jadi banyak ya hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang ancaman orang yang sukanya minum khamar. Kemudian yang kedua di sini kata Nabi, waqati'ur rahim. Ya, waqati'ur rahim. Dan orang yang memutuskan tali silaturrahim. Dan yang dimaksud dengan ar-rahim adalah al-qarabatu min jihatil ab atau min jihatil Itu yang dimaksud dengan rahim. Kekerabatan dari jalur bapak atau dari jalur ibu. Itu rahim. Kalau nyambung tali silaturrahim ke teman, itu berarti salah. Kita mau ke rumah teman kita, mau silaturrahim, kurang tepat. Karena yang dimaksud dengan rahim adalah kekeluargaan. Keluarga dari jalur bapak, berarti saudara-saudaranya bapak gitu ya. Bapaknya bapak, kakek gitu ya. Nenek, saudara-saudaranya bapak, cucu-cucu ponakan-ponakannya bapak gitu ya. Itu rahim. Itu rahim. Atau dari jalur ibu. Nah, itu rahim ya, itu rahim. Dan menyambung tali silaturrahim itu bisa dengan memberikan uang gitu ya, bisa dengan dikunjungi,
dan bisa dengan kalam, dengan ucapan. Jadi berbeda-beda. Seseorang bisa dikatakan nyambung tali silaturahim kalau misalkan ada satu keluarganya yang miskin dan papa, berarti dengan cara diberikan uang. Ya. Kalau ada kerabat yang memang kaya, berkecukupan, berarti ketika kita nelpon dia nanyain kabar aja itu udah namanya menyambung tali silaturahim, ya. Menyambung tali silaturahim. Ini ya. Dan memutuskan tali silaturahim ini adalah sebab seseorang tidak akan masuk surga. Nabi SAW di sini bilang kayak gitu, dan di sabda Nabi SAW yang lain Nabi bilang la yadkhulul jannata qati'. La yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Dan orang yang memutuskan tali silaturahim juga akan terhalang untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamis lailatal jumu'ah." Sekarang nih. Inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamis lailatal jumu'ah fala yuqbalu amalu qati'i rahimin. Seluruh amalan anak Adam akan dipresentasikan, akan ditunjukkan setiap hari Kamis malam Jumat, kecuali dan tidak diterima amalan orang yang memutuskan tali silaturahim, dan tidak diterima amalan orang yang memutuskan tali silaturahim. Hadisnya riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Jadi ini ya, menyambung tali silaturahim ini penting. Kalau mampu berkecukupan, cukup kita telepon tanyain kabar, gitu ya. Kemudian dosa yang ketiga di sini, dan ini yang kita garis bawahi, adalah wa musaddiqun bis-sihri. Yang tidak akan masuk surga, wa musaddiqun bis-sihri. Orang yang mempercayai sihir, orang yang membenarkan sihir perbuatannya ya. Orang yang membenarkan perbuatan sihir. Dan kita bisa memahami hadis ini dengan baik kalau kita ingat hadis di bab-bab sebelum ini, ketika penulis membawakan hadis Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihri zada ma zada." Barang siapa yang mempelajari ilmu nujum, ilmu astrologi, maka dia telah mempelajari ilmu sihir. Barang siapa yang mempelajari ilmu astrologi, maka dia telah mempelajari ilmu sihir. Zada ma zada. Semakin bertambah dia mempelajari ilmu astrologi, semakin bertambah juga dosanya. Ya, semakin bertambah juga dosanya. Nah, ini ya, jadi ada 4 dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullah di bab ini. Itu menjelaskan tentang hukum tanjim, ya, hukum tanjim, ilmu astrologi. Kalau ilmu astrologi nggak ada perbedaan di kalangan ulama kita bahwa ilmu tersebut ilmu yang haram, syirik soalnya dia. Kalau ilmu astrologi tadi ya, orang mempelajari ilmu astrologi itu nanti akan nyerempet mengatakan bintang itu memiliki kekuasaan tersendiri mengatur alam semesta itu. Apa kalau bukan syirik? Atau orang yang mempelajari ilmu astrologi, dia akan mengatakan bahwa bintang-bintang itu bisa dijadikan dalil untuk kejadian masa depan. Apa kalau bukan syirik besar gitu ya. Jadi kalau ilmu astrologi nggak ada perselisihan di kalangan ulama kita tentang keharamannya. Adapun ilmu astronomi itu yang ada khilaf di kalangan para ulama kita. Yang tidak membolehkan adalah Qatadah dan Ibnu Uyainah dari dalil kedua dan ketiga, dan yang membolehkan adalah Imam Ahmad dan Ishaq ibn Rahuyah, dan pendapat itu yang lebih tepat dengan kaidah dari dalil-dalil syariat.
Kemudian penulis rahimahullah mengatakan fihi masail, di bab ini ada beberapa permasalahan. Al-ula al-hikmatu fi khalqin nujum. Masalah yang pertama, hikmah diciptakannya bintang. Hikmah diciptakannya bintang. Tadi hikmahnya ada 3 ya, fungsinya ada 3. Fungsinya itu ada 3. Sebagai penghias langit, sebagai pelempar syaitan yang ingin mencuri kabar di langit, kemudian yang ketiga sebagai arah, penunjuk arah. Atsaniyah, masalah yang kedua, ar-raddu ala man za'ama ghaira dzalik. Masalah yang kedua, bantahan. Ya, bantahan terhadap orang yang menganggap ada fungsi selain 3 fungsi untuk bintang. Ada bantahan. Bantahannya adalah berdasarkan perkataan Qatadah. Kalau kata Qatadah, kafir. Dia telah kafir dan telah mengada-ada suatu hal padahal dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Ats-tsalitsah, poin yang ketiga, dzikrul khilafi fi ta'allumil manazil. Dzikrul khilaf, disebutkan tentang khilaf, perselisihan pendapat tentang mempelajari manazil, ya, tempat-tempat bulan. Ini maksudnya ilmu tasyir. Ada khilaf dalam mempelajari ilmu astronomi, ya, ada khilaf. Selalu kita katakan yang rajih adalah boleh. Yang rajih dalam masalah ini adalah boleh. Kemudian ar-rabi'ah, poin yang keempat, al-wa'id fi man saddaqa bi syai'in minas sihri. Ada ancaman bagi orang yang membenarkan praktek sihir. Ada ancaman. Ancamannya tadi kata Nabi, tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Walau arafa annahu batil, walaupun dia tahu itu batil, tapi kalau dia masih benarkan perbuatan sebagian penyihir atau orang astrologi, maka dia dapat ancaman Nabi. Dia dapat ancaman Nabi bahwasanya dia tidak akan masuk surga. Nah, dengan ini kita selesai dari bab 29. Alhamdulillah, babnya ringan. Sampai sini dulu ya. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Kalau kaidah falaqo tadi di Al-Qur'an itu dengan alif ya, falaqo tanpa. Dengan alif, la khalaqo. Cuman kalau di Rasam Utsmani dia nggak ditulis alifnya, tapi yang berdiri. Nah, cuma ada satu saja kan. Atau la nasibalahu, la khalaqa la nasiba la hadz, enggak ada bagian. Itu semuanya berkenaan dengan orang kafir. Berkenaan dengan orang kafir. Kalau zaman sekarang apa saja yang nyerempet ke masalah bintang? Itu tadi apa? Zodiak. Ada lagi nggak selain zodiak? Omongan ringan gitu kan, kayak mukamu tuh nggak berjerawat bagi langit nggak berbintang. Sebenarnya ya karena jatuhnya sini kantor kan harus hati-hati. Enggak, itu mah mukamu nggak bersih gitu ya, iya. Nggak berjerawat. Langit nggak berbintang, nggak indah. Betul, berarti betul ya. Itu indah atau nggak indah? Nggak indah. Jadi yang berjerawat yang indah. Iya. Enggak. Cuman kalau dalam itu masalahnya adalah kesalahan dia ya. Masa yang nggak berjerawat nggak indah gitu kan? Tapi kalau perkataan tanpa malam, bagaikan malam tanpa bintang, betul kalau nggak indah. Gitu kan, justru indah kan. Tadi fungsi bintang kan pengindah, penghias. Gak masalah itu tapi insyaallah. Ilmu astronomi itu termasuk dalam ilmu luar angkasa, mempelajari meteor dan dalam menelitinya juga. Nah, masuk astronomi? Ya, betul, masuk ke situ. Gak masalah. Gak masalah. Pergerakan
sesuatu yang ada di atas gitu ya. Tapi tanpa dia hubungkan dengan ini bisa menghasilkan kejadian ghaib atau dia mengatur alam semesta, itu nggak masalah. Astronomi, karena itu bahasan astronomi. Musim juga dari situ. Ya. Musim, menentukan musim juga dari situ. Gitu ya. Dan itu nggak masalah. Ya. Menentukan musim, menentukan kemudian surut atau pasangnya air laut, itu kan karena bintang. Itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Ya. Terjadinya kusuf, gerhana matahari, gerhana bulan, itu nggak masalah insya Allah. Karena dia nggak meyakini bintang tersebut yang memiliki pengaruh, gitu kan. Tapi itu adalah sebab, dan sebabnya itu udah ada, udah kejadian kayak gitu. Dia urifat wa ulimat. Sebabnya itu udah diketahui, bukan sebab hayalan. Bukan sebab hayalan, maka itu nggak apa-apa. Yang dimaksud dengan 29 satu dari tempat 30 hari itu ada dua yang tidak di tempat. Nah, kalau 30 hari berarti 2 bulan. Maksudnya nggak punya tempat, berarti tempatnya sama. Nggak ada tempat khusus ya. Cuman kalau bulan tempatnya di 28. Itu yang kita ketahui di buku-buku tafsir. Pokoknya ketika mereka menafsirkan wal qamara qaddarnahu manazilul qamar tu 28 tempat. Dan pernah ada di-share sama siapa gitu, di foto gitu, setiap malam bulan itu. Jadi beda-beda emang. Jadi dia jadikan satu gambar gitu ya. Malam pertama gini bulannya, malam kedua gini bulannya, malam ketiga. Emang beda ya, emang beda. Dan kalau kata guru orang Arab itu emang beda katanya. Iya beda, apa bedanya kita nggak tahu. Kita nggak ngelihat. Kan ada 28 katanya. Nah. Warrajlatu minan nisa. Warrajlatu minan nisa. Wanita yang menyerupai rajul, laki-laki ya, itu nggak boleh. Iya siapa itu? Ya, wanita yang menyerupai laki-laki dari ucapan, dari pakaian gitu ya. Sekarang mah wanita aja olahraga, ada klub sepak bolanya ya. Kalau laki-laki sama, cuman hadisnya yang lain. Nabi la'anallahu al-mutasyabbihina bin nisa minar rijal, kata Nabi. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, lenggak-lenggoknya, ngomongnya, perbuatannya gitu ya, pakaiannya gitu ya. Nggak boleh semuanya ya. Itu kan Apa? rahim. Warrahimi. Itu kan keluarga ibu dan ayah. Kalau yang ayah kita teleponnya cukup itu. Tapi kalau di grup WA itu bisa nggak sih masuk rahim itu? Apa kabar? Apa kabar? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa ya. Jauh-jauh guys. Insya Allah bisa itu ya. Disapa betul itu. Ada grup keluarga sekarang apalagi ya. Coba ulama kita tahu dulu ya. Mereka nggak bakal seserem ini ngomong silaturahim ya. Memutuskan tali silaturahim. Nah, kalau itu maksudnya gimana? Nggak nanyain kabar sama sekali. Atau ada kerabat yang dia butuh dibantu, nggak kita bantu gitu ya. Jadi tadi menyambung tali silaturahim itu beda-beda keadaan. Kerabat yang kita punya ini, kalau tadi dia dalam keadaan lapang, cukup tadi dengan apa kabar, assalamualaikum gitu kan. Tapi kalau misalkan dia lagi berkebutuhan, nggak cukup menyambung tali silaturahim dengan apa kabar, enggak, tapi dengan dikasih infak, kasih uang. Jadi gitu ya. Nah itu boleh kayak gitu. Nah itu ya. Atau diperlukan menyambung tali silaturahim dengan mengunjungi, gitu kan?
mengunjungi. Nah, misalkan dia nggak punya HP, nggak buka WA gitu kan, nah itu pasti dengan cara dikunjungi. Jadi maksudnya berbeda-beda ya bentuk tali silaturahim. Nah, ada lagi? Ancaman-ancaman kayak la yadkhulul jannah ini kan bentuk dari beratnya Dosa besar, dosa itu. menunjukkan dosa besar. Di antara kita bedakan itu dosa besar atau dosa kecil. Kalau dosa besar ada ancaman di akhirat, atau ada hukuman di dunia. Yang zina dia dirajam atau dicambuk, berarti menunjukkan zina ada hukumannya di dunia, dia dosa besar. Atau ada itu tadi ancaman di akhirat, gak masuk surga, bukan dari golongan kami gitu ya, yang melakukan ini dan ini, itu menunjukkan dosa besar. Dan ada Yang menggunakan sihir syirik akbar berarti kan? syirik akbar, Sama kayak ilmu astrologi tadi. sama kayak ilmu astrologi. Nah, syirik akbar ya. Mana buat ngantar ini tak? Kayak lebaran ini kan, saya kan 9 nih, 8. Ini mereka nih kalau kita lebaran ada selamatan, kita harus bingung kan? Bingung makannya apa apanya? Bingung kita ingat banget kita belakang iya bodoh, lihat nih. Bingung makan. Enggak, jangan ikut, makan aja. Tunggu selesai acara makan. Gitu sih. Selesai acara makannya itu, supaya kita nggak berbeda-beda banget gitu ya. Makan gimana? Makan ikut, salah. Mereka saling apa? Keselamatan kita kadang-kadang lagi enak gitu. Karena kalau itu bukan kayak makanan tahlilan ya. Kalau makanan tahlilan lebih baiknya jangan dimakan, karena dia salah dari awal. Kalau ini sebenarnya ada dalam rangka tahniah, menyambut mau Ramadan kan ya? Setelah Ramadan. Kita diajak ke situ keselamatan Dimakan ya makanannya. Itu yang salah metodenya ya, thariqahnya yang salah. Nah, nggak usah datang kayak gitu. Nggak usah. Datang ke semua makan Pak. Enggak, Iya, soalnya makan akan pas. yang dituakan, akan yang datangnya muda. Bukan muda suruh kantong. Sebenarnya laki dua kan. Yang satu yang dari Solo dah, saya sendiri. Sendirian terus sudah. Nah, kita cukupkan ya sampai sini. Nah, tatim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.